Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Fitria dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul Kesesuaian Hasil Histopatologi dengan Metastasis Regional pada Karsinoma Sinonasal Stadium 4. Sebagai pendahuluan, karsinoma sinonasal merupakan kasus yang jarang, di mana 1% dari keganasan di seluruh tubuh dan 3% dari keganasan kepala leher, di mana kejadian laki-laki dan perempuan adalah 2:1, paling banyak pada usia 50-70 tahun. Lokasi terbanyak terjadi pada sinus maksila sebanyak 60-80%, diikuti dengan kafum nasi sebanyak 20-30%. Kejadian metastasis regional pada karsinoma sinonasal kurang dari 5%. Meskipun jarang, pemeriksaan KGB tetap harus kita lakukan, karena pembesaran KGB merupakan faktor prognostik. Positif lymph node 7-8 kali berisiko meninggal pada pasien karsinoma sinonasal dibandingkan dengan negatif lymph node. Terdapat berbagai jenis hasil tipe histopatologi pada karsinoma sinonasal ini. Squamous cell karsinoma merupakan tipe yang paling banyak kita temukan. Selanjutnya akan kita laporkan 2 buah kasus, di mana kasus pertama seorang laki-laki usia 52 tahun tidak merokok dan bekerja sebagai tukang kayu dan buruh bangunan. Dari hasil anamnesis kita dapatkan pasien dengan keluhan hidung tersumbat sejak 2 tahun disertai adanya bengkak pada hidung keluar sekret bercampur dengan darah. Dan adanya pembengkakan pada kelopak mata kanan disertai dengan nyeri kepala dalam 3 tahun terakhir. Dari hasil pemeriksaan fisik kita dapatkan adanya pembengkakan di bagian dorsum nasi dengan ukuran 2x1x1 cm, teraba keras, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada krepitasi. Dan pada kedua kafum nasi tampak sempit, tampak adanya massa berwarna putih kemerahan memenuhi kafum nasi dekstra. Dan pada pemeriksaan leher tidak kita temukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Dari hasil histopatologi kita dapatkan suatu adenokarsinoma dengan peradangan akut. Pada CT scan SPN dengan kontras, tampak massa solid memenuhi kafum nasi dan telah menginfiltrasi intrakranial serta mendestruksi tulang etmoid. Dan tampak adanya multiple limfadenopati dengan ukuran kecil dengan ukuran maksimal 1,7 x 1,1 cm. Pasien ini kita diagnosa dengan karsinoma sinonasal T4B N2CM0 atau stadium 4B dan menjalani kemoterapi. Selanjutnya untuk kasus kedua, seorang laki-laki usia 59 tahun sebagai perokok dan bekerja sebagai buruh interior. Dari hasil anamnesis didapatkan pasien mengeluhkan keluhan bengkak di hidung dan pipi kanan yang disertai dengan hidung tersumbat sejak 6 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan adanya pembengkakan di bagian dagu dan leher. Serta pasien telah menjalani operasi dan kemoradiasi pada tahun 2019 tetapi tidak tuntas. Dari hasil pemeriksaan fisik, regionasal tampak adanya pembengkakan di hidung dan pipi kanan dengan ukuran 6,5 x 5,3 x 2,5 cm, teraba keras, hipervaskularisasi, tidak ada nyeri tekan, dan kedua hidung tampak sempit. RG orofaring tampak palatum durum kesan mengalami destruksi. Dari pemeriksaan leher tampak adanya pembesaran KGB yaitu pada sisi dekstra dan sinistra pada level 1, 2, 3, dan 5. Dari hasil FNAB didapatkan suatu metastasis smear dan dari hasil biopsi didapatkan suatu non-keratinizing squamous cell carcinoma. Dari CT scan SPN dengan kontras didapatkan adanya massa inhomogen yang telah memenuhi kafum sinus maksila yang telah berekspansi ke orbital, ke subcutaneus dan ke bagian dan telah mendestruksi dari fisura pterygomaxilla. Serta didapatkan adanya multiple maligna limfadenopati pada level 1, 2, 3, dan 5 pada kedua sisinya. Pasien ini kita diagnosa dengan recurrent karsinoma sinonasal T4A N3B N0 atau stadium 4 serta menjalani kemoterapi. Untuk metodenya, sumber literatur berasal dari buku, jurnal, dan guideline dengan kriteria inklusi karsinoma sinonasal, lymph node, metastasis regional, dan histopatologi, serta kriteria eksklusi adalah metastasis jauh dan penanganan pembedahan. Untuk hasil, dari tabel dapat terlihat bahwa kedua pasien ini memiliki hasil histopatologi yang berbeda, di mana kasus pertama adalah adenokarsinoma, kasus kedua adalah non-keratinizing squamous cell carcinoma. Serta tidak ditemukan adanya pembesaran KGB pada kasus pertama, tetapi pada kasus kedua kita temukan adanya metastasis regional. Untuk asal karsinoma pada kasus pertama berasal dari kafum nasi dan sinus etmoid, sedangkan pada kasus kedua berasal dari sinus maksila dan keduanya menjalani kemoterapi. Untuk diskusi, kedua kasus ini pekerjaannya merupakan tukang kayu, di mana secara teori pekerjaan sebagai tukang kayu di mana terpapar lebih daripada 35 tahun, 20 kali lebih beresiko terkena karsinoma sinonasal dengan relatif risknya 70%. Debu kayu kasar dominan mengalami suatu adenokarsinoma secara histopatologi dan debu kayu halus mengalami suatu squamous cell karsinoma. Dari
Kasus pertama, secara klinis tidak kita temukan adanya pembesaran KGB, tetapi ditemukan secara radiologi. Pada kasus kedua, baik secara klinis maupun radiologi ditemukan adanya pembesaran KGB, serta pada FNAB didapatkan adanya malignant smear dengan metastasis karsinoma. Berdasarkan teori, regional metastasis yang terjadi sekitar 3-33% yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain hasil histopatologi, ukuran tumor, invasi ke jaringan sekitar, transgresi dari tulang, serta penanganan awal. Kedua pasien ini memiliki hasil histopatologi yang berbeda. Kasus pertama adenokarsinoma dan kasus kedua merupakan non-keratinizing squamous cell carcinoma. Di mana berdasarkan teori hampir semua adenokarsinoma berlokasi dari olfactory growth dan ethmoid, sedangkan suatu non-keratinizing squamous cell carcinoma dominan berada pada cavum nasi dan sinus maxilla. Berdasarkan jenis histopatologi, pasien karsinoma sinonasal dengan jenis esthesioneuroblastoma merupakan yang paling banyak mengalami metastasis regional sebanyak 37%, diikuti dengan squamous cell carcinoma sebanyak 20% dan adenokarsinoma sebanyak 7,4%. Tipe SCC merupakan tipe grup yang beresiko lebih tinggi mengalami insidensi metastasis regional kontralateral. Dan untuk kesimpulan pada laporan kasus ini terdapat perbedaan hasil metastasis regional yang disebabkan oleh karena tipe hasil histopatologi, invasi ke struktur jaringan sekitar dan penanganan awal. Pasien karsinoma sinonasal dengan tipe squamous cell carcinoma lebih beresiko mengalami metastasis regional dibandingkan dengan suatu adenokarsinoma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.